Kita akan membahas tentang cara-cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan yang bisa diterapkan di era digital ini. Ada banyak peluang menarik di luar sana yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan pundi-pundi uang kita. Di video ini, saya akan membagikan strategi seperti menawarkan jasa atau keahlian spesifik Anda, memulai bisnis online, dan cara menghasilkan uang dari konten online. Semua ini merupakan langkah praktis yang bisa Anda ambil untuk memperluas sumber pendapatan Anda. Mari kita bahas bersama-sama strategi-strategi menarik yang dapat membantu Anda dalam perjalanan mencari penghasilan tambahan yang lebih baik. Setelah mempertimbangkan berbagai cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan, mari kita fokus pada satu opsi yang bisa menjadi solusi potensial bagi banyak dari kita. Menawarkan jasa atau keahlian. Ini adalah langkah yang sangat efektif, terutama jika Anda memiliki keahlian tertentu seperti fotografi, desain grafis, programming, menulis, atau keterampilan lainnya. Salah satu cara yang bisa Anda lakukan adalah melalui platform-platform freelancing yang menyediakan kesempatan untuk menawarkan jasa Anda kepada orang-orang yang membutuhkannya. Mari kita bahas langkah-langkahnya lebih detail. 1. Identifikasi keahlian Anda. Pertama-tama, penting untuk mengidentifikasi keahlian atau bakat yang Anda kuasai. Apakah Anda memiliki keahlian dalam fotografi, desain grafis, programming, penulisan, digital marketing, atau memiliki keahlian khusus lainnya, seperti keahlian teknis atau memasak? Memahami keahlian yang ingin Anda tawarkan kepada klien adalah langkah awal yang krusial. Pertimbangkan keahlian yang tidak hanya Anda kuasai dengan baik, tetapi juga sesuai dengan permintaan pasar atau kebutuhan calon klien. 2. Pilih platform freelancing. Ada banyak platform freelancing yang bisa Anda jadikan tempat untuk menawarkan jasa Anda, seperti Upwork, Fiverr, Freelancer, Projects.co.id, Seribu.com, dan lain-lain. Mendaftar di platform ini adalah langkah selanjutnya. Pilih platform yang sesuai dengan keahlian atau jasa yang Anda tawarkan. Setelah mendaftar, buatlah profil yang menarik dan informatif. Sertakan portofolio atau contoh karya yang relevan untuk menarik minat calon klien. Pastikan profil Anda mencerminkan profesionalisme dan kualitas dari layanan yang Anda tawarkan. 3. Pemasaran dan penawaran jasa. Untuk memasarkan jasa Anda di platform freelancing, langkah pertama adalah menemukan dan mengikuti pekerjaan yang sesuai dengan keahlian Anda. Pilih pekerjaan yang dapat memperlihatkan keahlian dan keunggulan Anda. Tawarkan harga yang kompetitif yang mencerminkan nilai yang Anda berikan. Sambil mempertimbangkan standar pasar, menyusun deskripsi jasa yang menarik adalah kunci. Deskripsikan dengan jelas layanan yang Anda tawarkan. Fokus pada keunggulan dan manfaat yang akan diperoleh klien. Ketika ada permintaan dari klien, penting untuk merespon dengan cepat dan profesional. Tawarkan proposal yang menarik dengan merangkum dengan jelas solusi yang Anda tawarkan. Untuk membangun reputasi yang baik, konsistensi dalam kualitas layanan, komunikasi yang efektif, dan kerja keras sangat penting. Berikan layanan terbaik dan terus tingkatkan interaksi dengan klien untuk memastikan kepuasan. 4. Peningkatan keterampilan dan testimoni. Penting untuk terus meningkatkan keterampilan Anda dalam bidang yang Anda tawarkan. Anda dapat melakukannya dengan berbagai cara, seperti mengikuti kursus online, menghadiri workshop, atau menggunakan sumber daya lain yang relevan. Investasi dalam pendidikan tambahan akan memperkuat kualitas layanan yang Anda tawarkan. Testimoni dan ulasan positif dari klien sebelumnya sangat berharga. Untuk mendapatkan testimoni yang baik, pastikan untuk menyajikan layanan yang memuaskan dan bertanya kepada klien untuk memberikan testimoni setelah pekerjaan Anda selesai. Ulasan positif ini bisa menjadi bukti kredibilitas Anda di platform freelancing dan membantu menarik calon klien baru.
5. Menjalin hubungan dan kualitas layanan. Memelihara hubungan yang baik dengan klien merupakan faktor penting dalam menjalankan bisnis melalui platform freelancing. Berikan pelayanan yang luar biasa, sesuai dengan ekspektasi dan bahkan melebihi harapan klien. Berkomunikasi secara teratur dan responsif. Jangan ragu untuk memperjelas pertanyaan atau kekhawatiran yang mungkin dimiliki klien. Penting untuk memahami kebutuhan klien serta memberikan solusi yang sesuai dan bermanfaat. Dengan memenuhi kebutuhan mereka, Anda dapat membangun hubungan jangka panjang yang kokoh. Jika Anda memberikan layanan terbaik, klien akan lebih cenderung merekomendasikan Anda kepada orang lain yang biasa menjadi pintu masuk ke klien baru. Berikan perhatian pada umpan balik yang diberikan oleh klien. Terima masukan dengan positif dan gunakan itu sebagai peluang untuk terus meningkatkan layanan Anda. Hal ini tidak hanya akan mempertahankan klien yang ada, tetapi juga memperkuat reputasi Anda di platform dan industri yang Anda geluti. 2. Membuka bisnis online atau berjualan di marketplace. Setelah membahas tentang cara menawarkan jasa atau keahlian Anda, mari kita teruskan dengan opsi kedua yang tak kalah menarik. Membuka bisnis online atau berjualan di marketplace. Ini adalah pilihan yang semakin diminati banyak orang. Dalam dunia yang terhubung secara digital, memulai bisnis kecil dengan menjual produk Anda sendiri atau produk dari orang lain bisa menjadi langkah yang menarik. Saya akan membagikan langkah-langkah praktis dalam memulai bisnis online, mulai dari menemukan ide produk hingga manajemen stok dan layanan pelanggan. Mari kita mulai menjelajahi cara-cara memulai bisnis online atau berjualan di marketplace dengan sukses. 1. Menemukan ide bisnis atau produk yang tepat. Pertama, temukan ide bisnis atau produk yang Anda ingin tawarkan. Apakah itu produk handmade, fashion, aksesoris, atau yang lainnya. Penting untuk melakukan riset pasar dan memastikan produk Anda memenuhi kebutuhan calon pelanggan. 2. Pilih platform penjualan yang sesuai. Langkah selanjutnya, pilih platform penjualan yang sesuai dengan produk Anda. Misalnya, Instagram, Facebook, Tokopedia, Shopee, atau platform lainnya. Buat akun dan kelola toko online Anda. Pastikan produk Anda menonjol di tengah persaingan di platform tersebut. 3. Strategi pemasaran dan penjualan. Fokus pada strategi pemasaran untuk menarik pembeli yang potensial. Buat konten menarik, gunakan foto produk yang berkualitas, pertahankan harga yang bersaing, dan jangkau audiens Anda melalui iklan, konten, atau kerjasama dengan influencer. 4. Manajemen stok dan pengiriman. Setelah itu, pastikan untuk mengelola stok barang dan proses pengiriman secara efisien. Jelaskan cara Anda menyimpan barang, mengatur inventaris, dan menangani pengiriman produk kepada pelanggan. 5. Layanan pelanggan dan feedback. Terakhir, layanan pelanggan yang efektif sangat penting. Pastikan Anda responsif terhadap pertanyaan pelanggan. Tangani komplain dengan lebih baik, dan manfaatkan umpan balik dari pelanggan untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan produk yang Anda tawarkan. 3. Menghasilkan uang dari konten online. Dari pembahasan sebelumnya mengenai cara-cara mendapatkan penghasilan tambahan, kita telah membahas tentang berbagai opsi, mulai dari menawarkan jasa atau keahlian hingga menjalankan bisnis online di berbagai platform. Sekarang, mari kita teruskan dengan salah satu opsi menarik lainnya, cara menghasilkan uang dari konten online. Dalam era digital, platform-platform seperti YouTube, Instagram, atau blog telah menjadi wadah bagi individu untuk memonetisasi konten kreatif mereka. Mari kita jelajahi langkah-langkah praktis untuk mendapatkan penghasilan dari konten online yang Anda ciptakan. 1. Pemilihan platform yang tepat. Pertama, pemilihan platform yang tepat adalah langkah awal yang krusial. Pilihlah platform yang sesuai dengan jenis konten yang ingin Anda hasilkan. Misalnya YouTube, yang merupakan tempat ideal untuk konten video dengan fitur interaktif yang memungkinkan koneksi lebih dekat dengan penonton. Di sisi lain,
Instagram menawarkan keunggulan pada visual yang menarik dan lebih singkat, sementara blog lebih cocok untuk konten tulisan yang lebih dalam. 2. Membangun audiens yang setia. Setelah menentukan platform, langkah selanjutnya adalah membangun audiens yang setia. Fokuslah pada cara membangun komunitas yang loyal dengan strategi yang menarik perhatian mereka. Terlibat dalam diskusi, serta memberikan konten yang relevan dan menarik. Pastikan untuk menjaga konsistensi dalam jadwal posting dan responsif terhadap komentar serta pesan dari audiens. 3. Sumber pendapatan. Berbagai sumber pendapatan dari konten online seperti iklan, sponsorship, penjualan produk afiliasi, atau produk dan jasa terkait dengan konten yang Anda buat dapat menjadi pilihan. Optimalkan sumber pendapatan ini dengan tepat dalam konteks konten yang Anda ciptakan. 4. Monetisasi konten. Selanjutnya, strategi monetisasi konten adalah kunci untuk meningkatkan pendapatan. Anda dapat memanfaatkan iklan di platform, menawarkan sponsorship, menjalin hubungan bisnis yang saling menguntungkan, atau memasarkan produk secara organik yang relevan dengan konten yang dibuat. 5. Konsistensi dan analisis. Terakhir, konsistensi dalam menyediakan konten sangat penting. Analisis data performa dapat membantu memahami preferensi audiens, mengukur performa konten, dan bagaimana Anda menggunakan hasil analisis tersebut untuk meningkatkan strategi dan pendapatan dari konten online. Ada banyak cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan, tapi ingat, setiap cara membutuhkan usaha, konsistensi, dan ketekunan. Tentukan cara yang paling sesuai dengan minat dan kemampuan Anda. Semoga tips yang telah dibagikan bisa membantu Anda mendapatkan penghasilan tambahan yang diinginkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang mungkin juga membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa di video berikutnya.